Ya Suratul Ladin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita sekalian dapat berkumpul di kediamannya Mas Aan sekeluarga besar dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita pengajian setiap malam Jumat. Mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita ini. Amin. Salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak hadirin yang akan dihormati, kita lanjutkan tadabbur Al-Quran kita. Pada malam hari ini tadabbur surah yang ke-99, yakni surat Al-Zalzalah. Berjumlah ayatnya jumlah 8 ayat, diturunkan di kota Nabawi, kota Madinah, maka disebut Suratul Nabawiyah. Nah, Bapak sekalian yang akan hormati, ayat ini bercerita tentang keguncangan alam ini dan lain sebagainya yang tentunya mesti kita ketahui bersama. Bunyinya kurang lebih bunyinya kurang lebih Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Baterainya habis ini. Baterainya habis. Bismillah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Hati-hati, ini sering kebalik kita Pak. Sarroyaronya duluan, baru khairoyaronya kemudian. Sering kebalik kalau imam membaca. Jadi intinya sarroyaronya di belakang. Pertama, paman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Ingat-ingat, ini kadang-kadang kebalik. Nah, kita lihat tafsirnya ataupun terjemahannya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat. Nah, ini Allah mengatakan demikian. Nanti ya menjelang kiamat. Kalau kita lihat goncangannya seperti itu ya berarti sudah tanda-tanda. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Jadi apa-apa yang ada di dalam bumi keluar semua kalau sudah menjelang kiamat itu. Gunung-gunung berterbangan, termasuk kita ya di surat Al-Qari'ah itu dijelaskan. Nah, ini ditambahkan lagi di sini bahwasanya dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nanti aja kita lihat ya menjelang kiamat. Kita belum bisa membayangkan ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan Gaza dengan apa. Ya, nggak bisa kita banding-bandingkan. Wa qala al-insanu malaha. Dan manusia berkata, mengapa
bumi ini jadi begini. Nanti kita pada tanya tuh, begitu sudah kelihatan goyang begitu, kita saling bertanya, ya. Pak Jaya tanya sama Pak, nanti Pak Dewa bertanya dengan kawan lainnya dan sebagainya, ada apa ini? Ada apa ini? Nah, lebih seperti itulah gambarannya, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ya. Jadi bumi akan bersuara dengan sendirinya. Jadi di tafsirnya itu mengatakan air berbicara, kemudian tanah berbicara, kuburan berbicara, makam-makam berbicara semua. Dan sebagainya. Semua berbicara, mengeluarkan suaranya. Apa isi suaranya? Ya nanti menjelang kiamat kita dengarkan. Kemudian bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Jadi Allah sudah merintahkan kepada semua sisi alam ini untuk cerita masing-masing, ya. Bahkan kita juga nanti begitu, manusia ini, ya. Tangan kita cerita sendiri, mata pernah melihat apa, cerita sendiri. Oh, aku senang nonton porno, cerita matanya, ya. Oh, aku senang melihat cewek cantik, cerita matanya. Dia tangannya, oh aku pernah ngambil barang si anu, bukan hakku, tak ambil, cerita. Semua akan bercerita di tubuh kita ini, ya. Akan bercerita dengan sendirinya. Kemudian di ayat berikutnya, yauma idzin yasdurun nasu asdata liwara a'malahu. Pada hari itu manusia keluar dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan pada mereka amal mereka, ya. Jadi begitu malaikat meniup sangkakala, meniupkan sangkakala yang pertama, itu tanda kiamat. Kemudian ditiupkan lagi yang kedua, bangkit kita dari kubur. Yang udah ada di kubur itu bangkit semua. Kita ketemu nanti sama yang udah di kubur. Wah, ini Pak Umar, ini Pak Pak Broto, Pak. Ketemu nanti kita setelah dibangkitkan, ya. Nah, ini cerita di ayat yang ke-6 ini. Pada hari itu manusia keluar dari kubur dalam keadaan yang bermacam-macam untuk diperlihatkan pada mereka amal mereka. Jadi maksud ayat ini, manusia keluar dari kubur itu kalau dia banyak dosanya, ya bentuknya seperti apa. Kemudian kalau dia alim, baunya wangi-wangi dan sebagainya, ya. Pokoknya sesuai dengan amal ibadahnya, ya. Sesuai diperlihatkan pada mereka amal mereka, sesuai dengan amal yang ada pada kita. Ketemu lagi sama, oh kamu kok begini bentuknya. Oh, mungkin pada saat di bumi, di alam dunia pernah melakukan kesalahan dan sebagainya. Kemudian ayat berikutnya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Nah, jadi nanti setelah kita dibangkitkan dari kubur, sedikit apapun kita pernah mengamalkan sesuatu di dunia ini untuk kebaikan, itu pun akan diganjar oleh Allah, dibalas, ya, akan diperlihatkan oleh Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Akan kelihatan kesalahan kita. Kita nggak bisa bohong. Kita pernah berbuat begini. Dilihatkan oleh Allah, ya. Nah, dilihatkan oleh Allah. Bentuk-bentuk kita juga berubah-ubah, ya. Di ayat sebelumnya dikatakan bentuk kita bermacam-macam. Ada yang bentuk seperti celeng, ada yang berbentuk seperti monyet, ada yang berbentuk seperti onta, macam apa dan sebagainya, ya, sesuai dengan amal ibadah. Nah, di ayat yang terakhir ini, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan
semberat zarah pun niscaya dia akan melihatnya. Akan kita lihat pada saat dunia kiamat itu. Akan kita lihat perbuatan kita yang jelek maupun yang baik. Oleh karena itu sedulur kabeh, umur masih ada di kandung badan, yuk kita tobat ya. Lakukanlah apa perintah Allah. Kalau memang itu ada anjuran sunnah, lakukan. Sunnahnya ada sholat tahajud, lakukan. Coba sholat malam sambil kita minta ampun pada Allah. Ada sholat duha antara jam 7 sampai jam 11 ya. Itu ada sholat jam 6:30. Di jam 11 itu ada sholat duha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Yang umumnya 4 rakaat ya. Ayatnya apa? Baca tak siapanya bapak. Gak harus wasabsi sama aduha, gak harus itu ya. Artinya surat apapun boleh. Ada sholat sunnah duha, ada tahajud, ada sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat asar ya. Nah, kita tambah di samping wajibnya kita tambah sunnahnya. Siapa tahu amalan wajib kita ini ada yang masih kurang gitu loh ya. Ada yang masih kurang, siapa tahu. Nah, yang nutupinya apa kekurangan itu? Ya sholat sunnah ini. Sholat sunnah rawatib ini yang nutupin kekurangan itu nanti. Ya namanya manusia, kan gak sempurna kita ini ya. Kadang-kala mungkin waktu itu lagi error pikirannya. Kadang-kala lagi error pikirannya. Lagi error juga nyebabnya. Sholat kita gak musuh, bisa aja kan. Pak nanti Allah Akbar, waduh bintang aku tadi mama bintang pulang beres belum, bisa tahu beda. Nah, tidak sempurna. Nah yang nutupinya apa? Sholat sunnah rawatib itu. Makanya penting sholat sunnah rawatib itu untuk nutupi bolong-bolongnya sholat wajib kita ya. Ada manfaatnya sholat sunnah rawatib baik sebelum maupun sesudah. Malam lakukan sholat tahajud ya, mulai jam 1 malam tidur dulu boleh sampai jam 3 sholat tahajud ya. Silakan. Kalau tahajud jelas ganjil ya, 11 minimal 11 8 tahajudnya 3 witirnya ya. Nah ini silakan tahajud. Senang kalau bapak udah terbiasa sholat tahajud, nanti bapak akan merasakan kayaknya tenang, hati itu damai gitu ya, akan merasakan. Dicoba. Kalau yang belum melakukan dicoba ya. Ini sekedar nasihat kawan-kawan sekalian, baik untuk pribadi saya maupun untuk saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan mumpung umur kita masih tersisa, masih diberi kesempatan Allah untuk bertaubat, kita kembali kepada Allah, karena cepat atau lambat kita pun akan kembali ke sana. Kiamat pun akan datang ya, karena itu rukun iman yang wajib kita percayai bahwa kiamat itu ada ya. Ayat-ayat yang sudah kita tadaburi mulai dari kemarin, surat Al-Qari'ah, Al-Jalan dan sebagainya, itu semua cerita tentang kiamat. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf kalau ada hilafnya, Allah kami mengatur. Usikum ala usibi taqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.